kenapa pendeta boleh nikah? Kalau senyumannya kan penuh kemenangan kayaknya ya. Kebiasaan kali ya. Ini adalah Gugur kan ya. seolah-olah kayak misalnya lo orang apa? Orang Kristen. Kristen Katolik ya sama ya. Orang apa? Orang Kristen nih. Ternyata fun fact ya, orang Kristen Protestan pun dan Katolik menikahnya tetap sulit kan. Ini pertanyaan dasar ya. Ya. Soalnya saya lihat pendeta Anda dari tadi jelasinnya ke saya terus ya. Kayaknya Habib Lockout 2 kata lucu pendeta ya. Udah, gak usah berantem. Udah Ramadan, waktunya kita login. Kalau bisa berdua, kenapa harus sendiri? Sendiri loh, sendiri ya. Beb. Habib. Iya, Bor. Bukan. Lu, iya dong. Lu nyampe mana udah? Sama pendeta HKBP-nya nggak? Biar gua jadi belajar langsung ke pendetanya. Gua nggak ngerti soalnya HKBP. Tungguin, Bor. Loh. Bagus nih. Iya, Bor. Wah, ini lebih bagus. Boris mau kesini sama pendetanya Oh, katanya. entar. Itu ngetok besi ada apa? Ya biasa orang Madura. Oh. Loh. Ini pasti bukan Boris nih. Ini siapa? Shalom. Waalaikumsalam. Shalom. Assalamualaikum Habib. Wah, waalaikumsalam. Pendetanya aja assalamualaikum. Baik. Saya capek-capek shalom. Iya. Shalom. Silakan Emang kesini Emang. Ya silakan. Ini perkenalkan ini. Oh iya. Iya. Pendeta. Siap. Silakan Silakan. Emang. Baru kali ini saya nuntun pendeta ya. Iya. Ini umat yang baik. Oh, gitu. Iya. Emang ada yang nggak baik ya? Ya ini kami mencari domba-domba yang hilang. Kami. Oh, gitu. Mohon maaf emang kan belum hilang, masih ada. Kalau yang hilang nih yang punya tempat nih hilang nih. Yang tersesat. Enggak Domba yang tersesat, dia tersesat. cuma jalan-jalan aja. Oh, gitu. Saya lagi membawa benda teraman. Apa itu, Bor? Dompet punya Pak Pendeta. Oh, gitu. Ini benda teraman. Kenapa? Hah? Kenapa? Ini kan biasanya suka hilang, dimaling orang. Oh, gitu. Tapi pas dibuka dalamnya set, wah ada marganya terus pendeta lagi. Gak akan ada berani yang ambil. Gak akan ada yang berani Emang ambil. ada itu ya, pendeta, tradisi menjadi pelayan bagi pendeta. Kalau di Islam itu berangkat dari sahabat Nabi. Dulu ada yang melayani kebutuhan Nabi sehari-hari. Nah, itu dijaga. Jadi Habib, Kiai itu ada yang melayani. Kayak membawakan bukunya. Kalau di pendeta ada nggak? Tidak ada yang begitu dalam tradisi. Karena kami merasa bahwa pendeta itu adalah pelayan. Malah kami yang harus melayani mereka. Makanya saya tadi takut sama Bang Boris. Soalnya dia yang bawain. Jadi saya Agak khawatir. Mohon maaf, khawatir takut. hilang sebenarnya. Iya, khawatirnya hilang. Emang ini saya kembalikan lagi emang. Tadi takutnya taruh di Dompetnya sebelah sih sih, nggak sama hilang sih, ya. Boris. Kalau Boris nih dompetnya nggak hilang. Percaya. Imannya ya. Iya. Hai astaga. Saya khawatir. Jawab langkahku. Ku mau ikut. Walaupun kita sama Kristiani, tolong dikenalin dong. Oh iya, ini Kalau kan ada. saya tahu kan Romo. Iya. Ini kami kalau orang Batak menyebutnya ini amang pendeta. Pendeta? Pendeta. Amang pendeta. Pendeta. Kalau amang itu kan cowok bapak gitu. Jadi bapak pendeta Binsar Pak Pahan. Binsar. Iya. Nggak asing ya? Aduh, Bib, jangan ke situ dong. Habib. Nggak, maksudnya nama-nama Batak Kalau kan? Iya benar nama Batak betul. Betul. Kalau itu ujungnya penjahitan ini Pak Pahan. Sama-samaan memang. Dua pertanyaan dulu nih. Pertama, tadi kan amang. Ya. Kalau pendeta laki-laki. Emang ada pendeta perempuan? Ada Habib yang perempuan namanya ya pendeta perempuan. Kita panggilnya Inang atau Ibu. Oh, Ina. Iya. Jadi dia mimpin gereja juga? Iya. Iya. Oh, mimpin ibadah juga? Betul, bisa mimpin ibadah. Oh, gitu. Berarti Baru tahu panggilannya aku. Inang, bukan Inang. pendeta. Inang pendeta. Inang pendeta. Inang pendeta. Iya. Oh, walaupun perempuan dipanggilnya pendeta ya? Pendeta juga. Oke. Oh, gitu. Oke. Kalau di HKBP. Kalau di HKBP, Iya. Sebentar. kita disclaimer lah. Pokoknya Iya. di episode ini kita semua perspektifnya HKBP. Oke, Iya. betul, mantap. Iya. Ini saya juga belajar. HKBP aja baru tahu singkatannya apa. Ke beliau aja. HKBP itu Huria, Kristen, Batak, Protestan. Oke, Kristen, Batak, Protestan kita ngerti. Huria. Huria itu artinya gereja. Gereja Batak, Gereja Protestan, Kristen. Iya, betul. Mohon maaf Pak Pendeta, kalau Siap, yang bukan Om. orang Batak,
boleh nggak ikutan? Siapa tahu abis main sama Boris, pingin deh mampir. Itu sih yang mau saya tanya juga. Mohon Pendeta maaf, kalau Onat kan lebih ke karena dia Katolik, ya ke Katolik, ke gereja ya Katolik aja. Iya, sudah gitu. mencari Pak Pendeta ya. Enggak, Siapa juga tahu aku nyaman ya. sekaligus pendetanya. Tadi kan perempuan boleh. Iya. Nah, kalau pendeta HKBP dan umatnya itu harus Batak nggak? Kalau pendetanya setahu saya, kalau di landasan tata gerejanya, Habib, kami bilang bahwa semua orang yang percaya pada Tuhan boleh menjadi warga jemaat dan juga boleh jadi pelayannya, boleh jadi pendeta. Cuma kadang-kadang di dalam gereja HKBP ini ada karena ada huruf B itu, Batak itu, dan Batuk. Batuk. Enggak, gue lagi batuk aja. Gua lagi batuk aja. I backup terus, I support, tenang. karena ada kata Batak, jadi dia kadang-kadang membuat orang berasumsi bahwa memang harus untuk orang Batak. Ada pendeta non Bataknya nggak? Ada. Oh, ada. Ada orang Jawa, ada orang Nias, ada orang Arab? Melayu. Nggak orang ada Melayu. dong orang Arab. Belum ada. Belum ada ya. Arab ke pendeta agak dua kata lucu itu ya. Tapi kalau orang Arab jadi jemaat HKBP Itu. Amang, ada. Jemaatnya tuh nggak harus Batak kan, bebas. Jemaat Betul. nggak harus Batak. Jadi karena di HKBP ada kebaktian, ada ibadah berbahasa Indonesia. Jadi Oke. orang yang cuma bisa bahasa Indonesia silahkan masuk aja. Oh, cenderungnya pakai bahasa Batak. Ya, jadi misalnya Habib ada satu hari Minggu di gereja saya sama Bang Boris nih di HKBP Menteng. Masih di Ini sebut merek nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa, HKBP Menteng ya ada. HKBP Menteng kami Yes. punya beberapa kebaktian. Nah, ada pukul 7 misalnya, lalu pukul 10, lalu pukul 3 sore, pukul 6. Selain pukul 10 pagi, semuanya bahasa Indonesia. Oke. Infonya Bang Boris nih kebaktiannya pagi jam 7. Selalu iya. gitu. Enggak selalu, Nat. Enggak Nggak, selalu. mau nanya doang. Enggak selalu. Sering Mohon gue maaf, selingin Bang sama Boris. motoran kok jam 7 Nat. Rajin Iya. ya, rajin. Rajin sebulan belum saya lihat sebulan ini. Oh, udah Karena sebulan belum ya? sebulan ini lagi ada syuting film Iya. ya, Tuhan Yesus maafin. Sebelum itu, Depan sebelum film, pendeta nggak mungkin mendebat gua berpasrah. sebelum film, kita nggak mau tahu Bang Boris nih rajin nggak sih orangnya? Oh, saya pernah berapa kali sih lihat Bang Boris ini di gereja. Kalau saya Beberapa khotbah saya kali? pernah lihat juga, iya. Oh, tapi berarti nggak taat ya? Enggak, karena beda jam aja mas saya. Beda jam aja. Baik banget emang pendeta ini ya sih mama. Biasa Diplomatis sekali jawabannya. Karena tadi udah bawain dompet jadi. Oh, jadi bahagia. Iya, makasih, Bang Boris. Iya. Itu biasanya kalau Boris di depan, tengah atau belakang pendeta? Dia agak tengah, belakang, sebelah kanan. Oh, gitu. Betul nggak? Kalau dari sisi Amang betul. Kalau dari sisi Amang pendeta dari depan, saya ada di sini gitu di kanan. Itu, wah bener, kenapa antau saya? Itu biasanya tempat duduk menentukan nggak? Karena gini, perspektifnya kalau saya Islam ya. Iya, Beb. Nabi itu bilang yang soft pertama itu yang Garis pertama. Nggak semua orang ngerti, iya. Iya, Iya. garis pertama. Anda ngerti tapi? Iya ngerti. Saf Saf depan, pertama itu adalah safnya para malaikat yang seandainya umat tahu keutamaannya, niscaya mereka akan berebut. Jadi kayak kita berebut di depan kalau konser, kalau nonton stand up comedy itu Iya, kan ada iya. keutamaannya kan. Iya. Nah, ini karena kita nggak tahu keutamaannya, kita di belakang biasanya. Nah, kalau di HKBP itu terjadi juga nggak? Nah, kalau di kebanyakan gereja KBP, kebanyakan ya, yang depan tuh biasanya orang tua atau yang mau nyanyi paduan suara. Orang lebih suka duduk di belakang, Habib, karena takut karena kami ada filosofi biarlah yang terbelakang menjadi yang terdepan. Jadi semuanya duduk di belakang. Saya Iya. siapa yang suka di belakang tuh? Kalau Seringnya gini, Bib. Seringnya banyaknya yang di tengah. Di tengah itu paling pertama penuh itu di tengah biasanya. Gitu. Karena kalau di depan kenapa? Takut ditunjuk gitu. Enggak juga sih. Kan biasanya di Enggak ya? depan ini banyak pengisi acaranya, Bib. Oh, Ada gitu. paduan suara ibu-ibu. Iya. Musik gak Ada- haram ya? Hah? Musik gak haram. Masa iya, Bib? Musik haram nggak mungkin, Bib. Sepi gerejanya ntar. Ada paduan suara ibu-ibu. Ada paduan suara ibu-ibu yang janda khusus ditinggal meninggal suaminya. Iya. Kenapa? Ada. Ya, Kok jadi- kenapa memang ada? Enggak, maksudnya kenapa harus ada yang khusus ditinggal suaminya janda? Iya. Mungkin mereka merasa senasib sepenanggungan, jadi bisa saling menguatkan. Dia punya kumpulan sendiri, biasanya ngumpul sekali seminggu, lalu mereka ikut nyanyi juga. Oh gitu. Gua sih bagus, menarik. ngerti yang tadi, yang terbelakang. Yes. apa, Santai, Bib. Terbelakangnya jam belakang belakang jadi saya yang dong. terdepan gitu. yang terdepan. Iya. Kalau di Islam itu disebutnya mustad'afin. Orang yang bukan terbelakang sih, terdiskriminasi, Ya. terzalimi, doanya diterima oleh Tuhan, dapat
keutamaan. Mungkin seperti itu, Pendeta. Iya, jadi Habib di ajaran Tuhan Yesus tuh ada juga ajarannya. Dia sempat bilang begini, kalau kamu datang ke sebuah acara, duduklah di belakang. Karena jika nanti tuan rumah menghormati kamu, kamu akan dipindahkan ke depan. Tapi janganlah duduk depan, karena kalau ada yang lebih terhormat dari kamu, kamu akan dipindahkan ke belakang. Oh, Oh, gitu. pantas di belakang terus pas dong. Iya, Pendeta. memang ini karena suka dekat ke kantin juga. memang. Oh, iya. Ke toilet. Iya. Tapi tadi Mungkin juga menarik kalau tuh, ini ya, kalau ada apa-apa enak larinya Iya. deket pintu kan. Memang Nggak enak usah juga. ada apa-apa, ya mau ke Kalau toilet. tempat, Mau ke Betul. toilet. Iya. Iya. Iya, ke Betul. toilet Tapi atau yang apa. menarik itu Bib, yang di depan itu boleh diulang tadi. Janda-janda ya, sorry. Yang ditinggal mati Oke. oleh pasangannya, oleh Iya. suaminya. Oke, this is the difference between Christian and Catholic. Kenapa? Karena gini, di Katolik itu kan pernikahan sakral ya. Betul, Bang. Situ Apa lagi. yang disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Iya. Kenapa di Bagus. Kristen agak berbeda? Bagus. Enggak sama di Kristen. Iya, Sama, ya. sama. Anda jangan Beda, jauh, beda, ada beda. tokohnya. Sama. Kemarin-kemarin ditanya katanya, wah saya umat doang. Sekarang ngomong juga. Iya silakan. Gak tahu ini saya ada sama YB. Bang. Iya. Cuma Gua kalau nggak kepikiran kalau- lagi. Kalau di Katolik gitu, apa yang dipersatukan Tuhan nggak bisa, apapun kondisinya. Berarti janda kalau di Katolik walaupun tidak didiskriminasi Betul. ya, bukan satu kehormatan justru. Even cerai aja pendeta. nikahnya susah. Kenapa di Kristen Panjang nih itu cerita. boleh? Nah, Gak apa-apa. nggak apa-apa. Kita Wah, punya ini mah waktu. kita hari ini HKBP. Rumah saya jadi HKBP. Tapi apa perbedaannya? Kalau yang saya percayai itu Mohon maaf nih emang kamera bisa geser aja kan yang lagi ngobrol ini bertiga. Silakan. kalau silakan. yang kita kalau yang Katolik percaya soalnya segitunya. Iya. Ya. Saya kebetulan tadi pagi baru kasih konseling pranikah, jadi pasangan mau menikah. Nah, saya jelaskan begini, sebenarnya AKBP itu agak dekat dengan Katolik ajarannya, karena agak dekat dalam arti lebih konservatif ya, Ya. lebih tradisional. Karena dulu AKBP Habib dulu dari gereja, satu gereja, semuanya gereja Katolik. Lalu kita punya masa reformasi namanya, ada pembaruan pada gereja, Martin Luther menjadi tokohnya. Lalu gereja-gereja yang mengikuti ajaran Luther jadi gereja Lutheran, Protestan ya. Protestan. Nah, kami masuk dalam gereja itu. Kebetulan banyak sekali ajaran yang dekat. Nah, dalam hal pernikahan sebenarnya HKBP Katolik hampir mirip juga dengan teman-teman yang Muslim, bahwa kami percaya bahwa yang menikahkan itu adalah agama. Tuhan. Iya, bukan negara. Bukan. Negara hanya mencatat ya. Negara hanya mencatat. Tapi ada juga gereja Protestan yang mengatakan bahwa yang menikahkan itu adalah negara. Oh. Jadi gereja memberkati. Berarti ini bukan HKBP konteksnya. Bukan. Oke. Ada gereja yang mengatakan bahwa yang menikahkan itu adalah negara, tapi yang Memberkati. memberkati adalah Gereja. gereja. Sehingga kalau yang memberkati adalah, yang menikahkan adalah negara, yang menceraikan juga negara, Oke. bukan gereja. Nah, gereja kalau udah cerai dari negara, ya gerejanya hanya memberi bimbingan, konseling gitu ya, pembimbingan pastoral. Tapi kalau HKBP agak mirip dengan Katolik. Kalau Katolik mengatakan kalau dia bercerai, dianulir jadinya. Dianulir nih maksudnya gimana? Dianggap tidak ada. Wow. Terus gini Bib, kalau misalnya amit-amit cerai gitu Bib, untuk nikah lagi sama Katolik sulit. Sulit Nggak ya. bisa. Nanti kita konfirmasi ke Romo Katolik soal Betul, ini ya. betul. Tapi kalau Nah, kalau seharusnya dong lebih tegas lagi dong Ya. kepada janda-janda. Di HKBP memang tidak dikenal perceraian, tetapi kami juga mulai melihat bahwa memang ada kondisi-kondisi yang harus diterima, dilihat sebagai bagian dari keberdosaan manusia. Nah, kalau ada orang yang bercerai, biasanya kita memberikan bimbingan pastoral, memberi penguatan, kenapa itu terjadi dan lain sebagainya. Nah, yang rumitnya nanti kalau mau menikah lagi itu aja. Betul. Ya. Ya kalau di Islam itu dibilangnya gini. Dalam usul fik, apa yang tidak bisa diselamatkan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kayak apel busuk jangan dibuang, busuknya aja yang disingkirkan gitu. Ya. Jadi itu simbol karena kan Bagus itu. iya, karena Bagus itu. setahu saya ya dari teman-teman Katolik waktu itu saya ngobrol, itu kan kenapa perceraian itu pintunya berat sekali kalau tidak mau mengatakan ditutup dalam Katolik, itu karena pemaafan itu sesuatu yang sakral. Yeah. Jadi apapun salahnya pasangan dimaafkan. Nah, kalau itu menjadi doktrin, seharusnya orang yang sudah berada di kondisi yang tidak ideal, artinya sudah bercerai, ya
gereja harusnya merangkul sebagai bentuk pemaafan. Ya. Betul, betul. Jadi dia harusnya tidak boleh diusir dari gereja atau diasingkan, malah kita harus memberikan rangkulan gitu bahwa kamu juga umat Tuhan, Tuhan juga menerima menawarkan pengampunan kepada Ini semua ngingetin saya ke pendeta Yeri Pati Nasarani di mana gerejanya itu dibuka untuk orang-orang yang dulu kecanduan narkoba. Betul. Teman saya tuh. Iya, teman Bung Yeri. pendeta Siap. Binsar. Jadi ya sebenarnya kan narkoba mau dalam perspektif agama manapun itu salah kan. Iya. Tapi ya mereka seharusnya tetap dirangkul agar tidak lebih jauh lagi dari agama ya. Betul Habib, karena kami juga punya ajaran bahwa Tuhan datang untuk orang sakit. Dokter datang untuk orang sakit. Jadi kami tahu juga bahwa gereja itu banyak orang berdosa di dalam gereja, nggak cuma orang-orang yang benar aja. Malah biasanya yang berdosa ya. Justru yang berdosa karena kita Nggak usah terlalu ditekenin, Bib. Enggak. Sambil ngelirik ke saya lagi. mencari Tuhan gitu. Iya, 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 iya. Dan justru karena itu tidak boleh ada yang ditolak gitu. Semuanya harus diterima karena semuanya sama-sama cari Tuhan. Tapi itu juga yang buat potensi konflik di gereja juga ada. Pasti. Karena semuanya orang terluka yang ada di dalam. Ya berarti lini tengah dan lini depan tuh agak ini ya. Pantesan Boris di lini tengah ya. Tengah mengarah ke belakang, Bib. Kalau di lini depan kan berarti dia ketemu ya. Satu tempat duduk akhirnya. Sama ini mau nanya sebenarnya Bang Pendeta. Kalau di kebaktian gereja gitu, sebenarnya sejauh mana sih batas toleransi keterlambatan gitu? Oh, keterlambatan. Iya gitu, sebenarnya seberapa jauhkah, seberapa menitkah? Karena kan selang 2 menit aja udah ada berapa tata ibadah yang terlewat gitu kan sebenarnya. Iya, Tapi kan iya. kita diniatkan memang mau ke gereja, tapi kan di perjalanan misalkan entah kenapa, entah ada terhenti karena ada macet atau yang gimana gitu, sehingga jadi terlambat gitu. Ya, jadi ini ada cerita lucu Habib. Jadi kalau di AKBP nih Bang Boris juga nggak tahu kali Bang Ona. Ya. Kami di ibadah itu mulainya dengan lagu. Jadi nyanyi dulu, nyanyi. Nah, nyanyi ini selalu 3 ayat kalau di AKBP. Maksudnya 3 ayat Injil. Selalu tiga bait, Oh, 3 3 bait, bait. 3 3 bait, stansa. 3 3 stansa. stansa. Nah, kenapa? Karena katanya dulu para misionaris ketika datang dia tahu nih orang Batak. Kalau ayat pertama, bait pertama belum masuk. Masih Oh, masih ngerokok. Iya. Oke, udah nih. bait Pak Baik, Pendeta, pertama Mas masih siapa? Marisap. Marisa. Merokok. Jadi bait Marisap. pertama, bait kedua belum. Habis itu biasa ada interlude, ada musik. Ya. Nah, pas sudah bait 3 berdiri, baru orang masuk. Oh, udah ayat 3, ayo masuk gitu. Oh, ada juga ya. Dan selalu 3 ayat sampai sekarang. Oh, gitu. Dulu. Itu dulu yang orang-orang Dulu seperti itu itu. alasannya, dulu Iya. itu alasannya. Tapi disapuin. 3 ayatnya masih dipertahankan sampai sekarang gitu. Kalau mulai pasti lihat Iya, 3 iya. ayat. Kalau di Islam itu kalau udah mahalul qiyam. Jadi udah berdiri, jadi maulid itu kan ada 3. Jadi pertama baca maulid separuh, kemudian ada berdiri, itu mahalul qiyam, terus duduk lagi baca lagi. Nah, ketika berdiri itu rata-rata orang masuk. baru masuk. Karena selain terlambat atau sebagian karena belum dapat tempat duduk. Ya. Kalau kami kan lesehan ya, Lesehan. nggak ada tempat duduknya. Iya, iya. Jadi begitu berdiri kan lebih senggang lagi. Iya. Jadi biasanya masuk. Kalau Sama. Jumatan kali, Bib. Jumatan kali. Nah, kalau Jumatan ada batas doktrinnya. Jadi ya. Jumatan itu kalau sudah tidak dapat 2 rakaat sholat Jumat, artinya sudah tidak dapat ruku keduanya, maka itu dihitung sudah tidak mengikuti sholat Jumat. Jadi dia harus mengganti dengan sholat duhur. Iya, kalau kami biasanya dia mau dengar khotbahnya. Nah, jadi dia datang. Biasanya kalau khotbah orang udah masuk juga tuh. Wah, jadi kalau lagu pertama masih kosong, Betul. masih kosong. Oh, ada yang aliran seperti itu. Ada, ya. Genrenya. Genrenya pas sudah mau khotbah baru masuk semua gitu, baru full, tiba-tiba full. Biasa telat juga lah. Iya, iya. Ada juga yang telat. Tapi kami berusaha juga mengajarkan supaya kalau masuk ya tidak membuat Gaduh. tidak membuat gaduh. Iya. Makanya kadang-kadang bukan kadang-kadang kami punya usher juga Apa asyir? itu yang mengantarkan dia mau duduk di mana Usher. supaya Kayak LO ya. iya kira-kira iya. begitu. Iya Semua kan? iya. Seperti kurang lebih mungkin pengantar tamu lah. Pengantar gitu. tamu. Iya, Betul. ya LO kan. Iya, Iya, kayak LO diantar. Jadi Iya. tua-tua atau para penatua, orang-orang yang menjadi bertugas di gereja itu kemudian akan mengantar orang supaya duduknya Di tempat lebih, duduknya. ya supaya tenang gitu, nggak nyari-nyari ada dari Kalau mana. tempat duduknya penuh, boleh ibadah berdiri nggak? Oh, kalau tempat duduk penuh,
full nih, Pak Ini Pendeta. pertanyaan dasar ya. Ya. Soalnya saya lihat pendeta Anda dari tadi jelasinnya ke saya terus ya. Kayaknya Habib Lockout 2 kata lucu pendeta ya. Kita jelasin ke semua aja. Tapi saya Kan betul-betul. kalau Amang Pendeta lihat ke sini kan saya udah Iya, mengetahui. ya ini kan masih bisa. Jangan saya Jadi- dong. Nanti dia takut kalau saya. Nggak, betul-betul ke saya deh. nih ya. Ke saya aja. Ini memang season 3 ya pendeta. Tapi Iya. HKBP itu saya nggak punya sama sekali. Bahkan singkatannya saya baru tahu hari ini. Iya. Satu-satunya pengalaman saya dengan HKBP, tiap pulang ke Condet lewat Cililitan. Itu banyak orang Batak di Batak. sana. Itu ada beberapa gereja HKBP. Betul. Kalau keluar ibu-ibunya pakai kebaya, itu cenderung bisa dipastikan HKBP. Oh gitu. Itu ciri. Tapi nggak tahu saya, maksudnya nggak tahu. Tapi itu yang, Kecenderungannya. yang terlihat dalam memori otak saya seperti itu gitu. Karena kalau lihat di gereja lain kayaknya ibu-ibunya nggak kebayaan gitu. Iya. Nah, kalau berdiri, maksudnya apakah ada keharusan ibadah yang, oh sesi ini nih harus duduk semua? Enggak sih Enggak. Habib. Berdiri Karena boleh ya? orang boleh berdiri juga kalau penuh, misalnya Natal Yes. ramai kan, Yes, orang bisa berdiri di belakang. Cuma kasihan juga karena durasinya agak lama. Karena kan kita juga ada yang Iya, nah, saya pernah kalau lihat Katolik ada yang kalau berlutut. Katolik kan Ada yang berlutut. Tempat buat gini. berlututnya Iya. di depan kursinya ya. Betul. Kalau Kalau ini di nggak HKBP ada? Nggak Dan ada. itu kalau Katolik, setahu saya disiapin kayak ada bantalan gitu. Iya, iya. Mungkin buat yang osteoporosis atau apa. No, ya. nggak kan kalau berlutut. Iya kan bisa kayu aja, Bor. Tapi ini dikasih bantalan. Oh, dikasih bantalan. Itu udah SOP-nya, Bib. Oh, ada SOP-nya ada gitu. bantalannya emang udah SOP-nya. Anda HKBP atau Katolik sih? SMP, SMA Katolik, doa bapak kami saya balik-balik terus. Gara-gara sekolah Katolik. Kalau di sekolah Katolik kan doa bapak kaminya berikan kami rezeki pada hari ini. Rezeki. Kalau yang Protestan kan berikan kami pada hari ini makanan kami. Kok bolak-balik terus saya? Oh Oke. gitu. Iya. Oh, rezeki sama makan. Iya. Oh, Itu kok di ada. Protestan tuh nggak bisa yang ada bantalannya begitu? Oh, nggak perlu ya? Nggak ada berlututnya. Oke, Iya. oke. Oke. Nggak ada Jadi berlututnya. kalau Protestan duduk, kalau Katolik berlutut, kalau Muslim sujud. Jadi, Sujud. akhirnya jadi pernah ini tuh kan pernah ada pemain bola yang 3 agama yang ada yang begini, kemudian yang Muslim Iya. sujud. Iya, betul. bagus Betul. banget, ya. Iya. Nggak. Jadi Iya, yang iya. Protestan gini, yang Katolik lutut, Berlutut. kemudian yang Muslim sujud. Betul. Pertanyaan lagi nih ya, Bebe. Anda, iya. Lanjut. Silakan, nggak apa-apa. Nan. Kenapa dong ya? Nggak apa-apa. Kalau di Katolik kita punya paus ya, maksudnya apapun yang dikatakan oleh paus ya emang pemimpin kita gitu. Paus Fransiskus, Yes. pernah ketemu gua tuh. Oh pernah kan? Pernah. Pernah ke Indo. Pernah kemarin. saya. Yes. Ketemu, Paling 2 jengkal. maksudnya Di Istiqlal, di Masjid Istiqlal. Oh, waktu Ketika dia, Paus Fransiskus, betul, saya betul. ngefans karena beliau itu sangat sederhana dan sangat Ya, humanis. betul. Iya, Ya. iya. Kenapa di Protestan nggak ada seperti itu? Nggak ada Tanya paus dulu, ada nggak? Ada nggak? Nah, di sistem kami punya yang namanya ketua sinode. Ya. Jadi apa itu, ketua Pak sinode itu gereja itu ada yang namanya jemaat. Jemaat itu adalah kumpulan dari orang-orang percaya di satu tempat, lalu dia bersekutu gitu ya, berhimpun di dalam satu tempat. Nah, ini bisa jadi satu masjid gitu. Tapi kemudian kumpulan jemaat-jemaat ini kemudian berkumpul menjadi satu sinode namanya. HKBP Sinode. itu. Nah, sinode itu HKBP itu satu sinode. Oke. Kami punya 3.699 gereja. Ya, Oh, udah jemaat. banyak berarti. Iya, dengan jumlah Udah jemaat. banyak. Terus kalau udah banyak nggak boleh, ini kayaknya nggak boleh nambah berarti ya, nggak boleh nambah gedung berarti ya. Pantas dipersulit. Oke, nggak jalan lanjut apa berdesa. Udah banyak ternyata. Dengan jumlah hampir 6,5 juta umat. Oh, Nah, Ya. itu ada di berbagai tempat. Nah, kami punya ketua sinode. Nah, ketua sinode ini kalau di sistem HKBP memang seperti bapak pastoral juga Yes. atau ibu pastoral. Yes. Jadi dia orang yang punya otoritas, punya wewenang dan biasanya lebih dilihat sebagai tokoh moral, orang yang memberi teladan lah ya. teladan. Tapi berperiode Oke. cuma 4 tahun. Oke. Dan itu dipilih berdasarkan nanti ada pemilihan di sidang sinode. Oke. Nah, kalau paus kan agak beda. Paus itu seumur hidup, Ya. lalu dia dipilih dari kardinal yang Kardinal. ada. Ya. Lalu kita tidak tahu prosesnya seperti apa, kita hanya tahu kalau sudah terpilih. Ya. Oh, kalau ini lebih kayak demokratis lah ya. Betul, Iya. betul. Jadi 4 tahun 1 periode, bisa 2 periode nggak? Bisa 2 periode maksimum. Jadi semua orang, Beb, yang mau sekolah, yang mau jadi pendeta harus sekolah, harus sarjana teologi namanya. Ini di HKBP. Iya.
Berarti dan mirip kebanyakan Katolik, kan? kebanyakan gereja begitu. Nggak, mohon maaf, soalnya saya kenal banyak pendeta kan ya. Iya. Beberapa itu Pendeta ya, atau pastor? itu dulu deh. Nah, itu Pendetanya itu bagus banget. Bedanya pendeta dan pastor dulu Kalau deh. pastor kan sekolah ya. Iya. Kalau pendeta gimana? Iya. Pendeta juga sekolah, jadi dia harus sekolah sarjana, Ya. namanya sarjana teologi. Ya. Lalu kemudian dia kembali ke gereja, lalu gereja yang melatih dia semacam koas. Jadi dia akan jadi calon pendeta, diuji dulu, lulus, ikut pelatihan 3 tahun, baru dia kemudian menerima jabatan kependetaan. Bedanya dengan pastor apa? Kalau pastor lebih lama lagi, itu proses bisa sampai 12 tahun. Dia pertama dia ambil kaul dulu, Betul. kemudian dia sekolah filsafat dulu S1-nya, kemudian dia mengalami proses lagi, baru dia ambil teologinya S2-nya, baru dia masuk lagi ke gereja. Dan itu di HKBP ada? Ada pastor? Nggak serumit, Oh, nggak ada. enggak. Pastor hanya itu cenderung di Katolik. Katolik. Iya. Cenderungnya Iya, di Katolik. Katolik. Soalnya saya taunya Romo kan kalau di Betul. Katolik ya. Jadi Dan ada semua perbedaan Romo itu lagi, S2. Semua Romo itu S2. S2, betul. Perbedaannya gini, kalau nih Habib sering banget nih ngomongin, nah kenapa sih Romo nggak nikah? Masa sih nggak ada ini nih? Nah, kenapa pendeta boleh nikah? Kenapa pendeta boleh nikah? Kalau Senyumannya Romo kan- penuh kemenangan kayaknya ya. Kok biasanya kali ya? Kalau Romo tuh kayak straight banget gitu. Tidak nikah selamanya kayak. Tapi kalau pendeta, bolehkah menikah? Boleh, kalau pendeta boleh nikah. Oke. Karena kalau Romo itu dia punya pemahaman bahwa dia menikah dengan Kristus. Jadi dia itu mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk melayani Tuhan, sehingga dia fokus pada pelayanannya. Nah, kalau kami pendeta kemudian di dalam reformasi ya tahun 1500-an kami kemudian mengatakan, atau dulu Martin Luther bilang, oh enggak, bukan itu yang membuat seorang fokus pada pelayanannya, dia juga boleh menikah. Oke, itu boleh menikah. Kalau tidak menikah, Tidak menikah juga boleh? dianggap berkurang nggak keutamaannya? Enggak, Enggak biasa itu pilihan juga. Pilihan, Orang kalau mau tidak menikah juga bisa. Berarti sama lah kalau di Islam tuh boleh menikah, boleh tidak menikah. Iya. Kalau nggak menikah syaratnya dia harus memiliki sesuatu yang lebih urgent dari menikah. Misalnya mengabdi kepada masjid, mengabdi Betul. kepada ilmu, mengabdi kepada umat dan lain sebagainya. Betul. Nah, kalau HKBP itu misalnya ya Boris di HKBP Menteng nih. Iya. Dia boleh HKBP nggak? iya kalau di Jakarta di situ. Di Jakarta di situ. Terdaftarnya Nah, di Bandung. Kalau lagi mudik boleh nggak di HKBP Medan gitu? Oh boleh, boleh. Oh boleh ya, Mohon bebas. maaf, HKBP mudiknya ke Bandung, ada HKBP Oh, di ke Bandung Bandung. aja. Oh iya, Bandung misalnya. Timur Jalan Jakarta ya. Nah, beda. bebas Bebas ya. ya, pendeta, Iya, boleh iya. kan? Bebas, bebas. Bebas Bahkan, ya? Misalnya Bang Boris nanti mau dilayani, misalnya ada keperluan apa, dia pergi ke gereja mana, dia tinggal lapor ke gereja yang di Bandung, nanti gereja yang di Bandung kirim surat ke gereja di Surat mana pengantar. Oh, ada surat pengantar ada ya, gitunya Bisa, tapi iya. ya. Karena Kalau- supaya rapi, organisasinya iya. rapi. Jadi misalnya kalau ada orang mau menikah nih Habib, misalnya ada orang mau menikah, Iya. dia ngakunya single gitu kan. Ternyata Oh, dia udah gitu, menikah di gitu. gereja Oke. lain. Jadi kita harus minta kamu surat singlemu datang dari sana, bilang bahwa kamu belum pernah menikah. Berarti poligami no di HKBP. Nggak bisa. Iya. Nggak boleh Sama ada sekali. menikah Nggak boleh. dengan dua perempuan. Enggak. Nggak ada ya. Oke. Oke. Kalau- Kesannya kayak oke. Enggak, saya kan pengen tahu kita. Iya. Tapi kalau Menikah menikahkan, boleh ya. yang beda agama. Menikah. Beda suku kali, Bib. Beda agama. Beda suku. Kalau beda suku emang bisa masalah juga ya? Oh, Di itu HKBP. kalau menikah beda suku itu masalahnya di adat Kesukuan biasanya. nggak ada. Kalau yang di keluarga. agama kan, Kalau di nikah agama, beda agama. itu jadi begini, Bib. Karena kami mengatakan bahwa yang menikah itu adalah dua orang dewasa dalam iman. Oke. Nah, apa yang menjadi indikator orang dewasa dalam iman itu namanya dia pertama harus dibaptis, kedua dia mengalami katekisasi. Ada yang namanya pengajaran katekisasi, lalu dia naik CD. Nah, kalau orang belum naik CD tidak boleh menikah. Katekisasi. Katekisasi ini kayak sekolah Kursus, pranikah ya? iya. Bukan, katekisasi ini kayak kursus iman. Jadi setahun, biasanya setahun paling sedikit dia akan Itu sebelum belajar. nikah ya? Waktu pemuda biasanya, masih pemuda. umur Bisa nggak 16, Abang Pendeta 17. kalau menjelaskan katekisasi mungkin maksudnya gini, menyatakan dia dewasa
Imannya iman. imannya Secara dewasa, iman. makanya Iya. itu cenderung biasanya di umur-umur 16, 17 betul. gitu. Oh, iya. Kayak dibaptis untuk kedua kalinya lah gitu. Salah ya Bang Ya Pendeta kalau ya? di Katolik sebelum menerima krisma, Betul. dia ada Iya. konfirmasi dulu. Iya. Iya. Nah, di kita jadi diajari dulu 16-17 tahun biasanya ya. Baru dia punya katekisasi, punya surat dewasa sebagai Oke. dewasa iman. Nah, kalau dia tidak punya surat itu, dia tidak bisa menikah. Nah, otomatis pasangan yang beda agama misalnya, dia nggak punya surat itu. Oke, jadi Nggak bisa otomatis dia menikah. nggak bisa. Iya. Ini Bib yang menarik adalah Gugur kan ya. seolah-olah kayak misalnya lo orang apa? Orang Kristen. Kristen Katolik kayak sama ya. Orang apa? Orang Kristen nih. Ternyata fun fact ya, orang Kristen Protestan pun dan Katolik menikahnya tetap sulit kan? Ya, dulu begitu tuh Bang Onat. Yes. Kalau sekarang kami di AKBP kemarin sudah ada Ya. semacam kesepamahaman bahwa sebenarnya Katolik itu saudara kita juga. Iya. Jadi kalau dia mau menikah dengan Protestan, kami cuma minta dia katekisasi, belajar soal apa Ya, yang diajari, keprotestanan. ya apa yang diajari di AKBP, tapi tidak lagi selama seperti yang dulu. Lalu ya sudah, habis itu dia bisa menikah. Tapi nggak perlu pindah server ke HKBP. Iya, itu perlu nggak? Karena Nah. banyak teman-teman saya kayak lo orang apa? Orang Kristen. Tapi kan beda ya, ada Kristen Protestan dan Katolik. Tapi orang kan banyak yang salah anggapan ya. Oh, nikah aja. Ternyata nikahnya katanya ribet. Ya, memang Kenapa? Kenapa harus sambil ditoel Iya, sih? maksud- kalau di AKBP sebenarnya ya seperti tadi saya bilang sebenarnya sudah dianggap bisa. Ya. Cuma kami ada masalah keanggotaan. Masalah keanggotaan itu begini. Kamu diberkati di mana, kamu akan jadi anggota di situ. Iya. Karena yang dicatat nih Bib, kami punya catatan siapa saja jemaat, jadi sangat rapi. Oke. Siapa yang anggota jemaat. Nah, kami mencatatnya per keluarga, bukan per orang. Sehingga ketika menikah, Bang Onat misalnya menikah di AKBP nih. Ya. Otomatis sama istri, apapun misalnya dari Katolik, jadi tercatat jadi warga AKBP. Oke. Oh, Gitu. gitu. Tapi jeleknya, kalau Bang Onat menikah di gereja lain, kami anggap pindah ke gereja itu. Sekeluarga. Sekeluarga. Dengan Iya. dengan yang menikah ini, dengan suami istri. Kecuali menyatakan kami cuma diberkati di situ, tapi tetap berjemaat di sini. Oke. Kenapa Kebayang. sekeluarga ya? Maksudnya, bener. kenapa tindakan satu orang harus ditanggung oleh keluarganya? Padahal mungkin keluarganya juga nggak setuju gitu. Iya, nah yang disebut keluarga itu ya suami istrinya. Oh, Bukan gitu. keluarga besarnya, Oh, Bib. bukan keluarga besar. besar. Bukan Bukan. suami Bukan. istrinya. Karena banyak, gue habis convert nih dari mana? Gue dari Katolik ke Kristen lah. Kan orang mikir sama aja. Ternyata emang ada Iya, perbedaannya. karena kami hitungnya keluarga. Oke. Iya. Agree. Iya. Dan sistemnya karena masih sangat mengandalkan bahwa Ecclesia Domestica itu artinya gereja keluarga. Ya. Oh, keluarga itu adalah gereja terkecil. Ya. Jadi ya pendidikan pertama tentang iman ada di keluarga, makanya kami menghitungnya per keluarga. berarti bahkan lebih dogmatik dan fundamental dari Islam ya, Ya. dengan istilah tadi. Iya, Keluarga. Ecclesia Domestica, Nah, gereja itu dia. keluarga. Mungkin iya. Karena Pertanyaan kalau bisa di Islam dibalik ke kan Habib. misalnya ya, Hmm. anak kita non-Muslim. Ya. Iya. Memang kita bersedih karena kita menganggap keselamatan itu hanya ada di Islam. Ya. Tapi ya la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama, ya udah dia dengan agamanya, kita Betul. dengan agamanya. Kalau ini lebih ke rumpun ya. Iya. Mungkin Iya. kalau di Habib begini, Bib. Ada orang yang NU banget nih, Bib. Ada orang yang Muhammadiyah banget nih, Bib. Pacaran, jatuh cinta. Itu Bisa. rumit nggak, Bib? Ah, itu Mohon bisa. maaf nih. Kalau rumit nggak permasalahan? pertama ya, secara doktrin memang Iya. tidak ada larangan. Nggak ada. Tidak ada larangan karena Tapi sesama bapaknya Muslim. NU banget. Bapak ini Muhammadiyah banget. Nah, Ya, kayak gitu. Sama-sama Itu gimana, orang Bib? Madura, Beb. Gimana? Sama Iya, Madura lagi. sama-sama orang Madura. Agak susah ya Madura Muhammadiyah, tapi biasanya Madura itu NU. Ada, Beb. Sahabat saya. Ada. kan, Bib? Saya nggak bilang nggak ada. Itu gimana, Bib? Maksud Iya. gua sama Bib. Temen gua juga bilang, nah gua habis convert dari mana? Dari Katolik ke Kristen. Kan kita mikirnya sama aja gila. iya. Tata kan Tentu tidak mudah, tapi menurut saya tidak serumit antara Katolik dan Kristen. Ya. Karena kalau ini perbedaannya itu hanya hal-hal minor. Perbedaan dasarnya sebenarnya hanya pada organisasi. Iya. Ada perbedaan dogmatiknya, kita sebut di amaliyahnya, tapi di hal-hal kecil yang itu pun bukan sesuatu yang utama. Misalnya soal kunut. Kunut itu sunnah Ya. dalam Islam. Jadi itu tidak begitu Izin ya, menjadi Beb. masalah. Kalau rakaatnya sama.
rakaatnya sama, Oh, kecuali oke. rakaat sholat tarawih yang itu lagi-lagi sunnah. Oke. Jadi otomatis tidak akan menjadi masalah. Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Gimana Iya, tuh? emang Gini, pendeta. Bib. Tidak Apa semudah ya? itu pendeta. Iya. Apa Iya. suami istri nih, Bib. Suaminya akhirnya merayakan lebaran nih. Ya, ya duluan. sama lah kayak kita orang Jawa dengan orang Madura. Iya, iya. Jadi ada kecenderungan, ayo kita pertahankan identitas ini, kita Oh. pertahankan gerakan ini. Karena kenapa saya tahu sekali? Karena asisten saya. Oh. Asisten saya itu nikahnya beda. Boleh yang disebut perempuan nggak, Bib, namanya, Bib? Muhammadiyah, Yang mana nih, yang yang laki-laki itu NU. Oh. Oh, N ya depannya ya. Aduh, Bib, NU. benar seru banget ini obrolan kita ini. seru Seru ya. banget, Habib. Ini kan aduh ngobrol di program stripping pertama saya di login ini, Habib. iya. Seru banget. Sampai mulut saya ini kering, Habib. Mulut saya kering ini. Untung aja ada teh kotak jasmine nih yang cocok diminum tiap hari saat dingin maupun sejuk. Saya minum dulu dong. Gue juga kalau lagi pingin seger nih, Bor, minum apa kayak teh kotak rasa apel. Sensasinya kayak lagi minum di restoran. Cobain ah. Nih, kalau gua sukanya yang ini nih. Jadi ini adalah teh kotak rasa yang selalu naikin mood gue. Apa itu, Bib? Teh kotak rasa lemon. Ya. Bismillah. Emang pendeta kalau mau diminum, Boleh juga minum ya, juga boleh. boleh. Nih Bor, lo juga mesti cobain yang ini Bor. Mana? Aduh, Habib, ya Habib. Rasa buah juga nih Bor. Oh, ini rasa buah juga. Teh kotak rasa blackcurrant, segernya alami. Oh, segernya alami. Wow. Saya coba ya. Dulu waktu saya sekolah di Belanda, Bib, ini kami cari-cari nih teh kotak. Oh, Wah, sampai ke Belanda. Sampai ke Belanda. Sampai ke Belanda. Teh kotak, I love it, you love it. Kangen sama itu. kayaknya pendeta Anda agak industri juga ya. Udah saya briefing. Udah saya... Tapi enak kan Bor? Oh, ada asam-asam tapi enak. Asam-asam menyegarkan, Bib. Ini Bib yang rasa blackcurrant. Betul. Manggil siapa, Bib? AI, Oh. sini dong. Nah, Bib nomor satu gini, Bib. Dia Ica omong ngaci. jadi Pengen emang ngomong deh. setelannya begini. Emang nggak Ica omong. Salaman dulu sama Pak Pendeta. Ya, sampai digoyang kalau saya. Ngapa ada hangernya di belakang? Nah, Jangan diambil itu. Jangan diambil itu. Jangan, ya nggak boleh, nggak boleh. oh ya. Biar dapat berkah Biar ya dapat saya. berkah. Iya. Nah, biar lu berdua diajak syuting login lagi tahun depan, bawain teh kotak untuk hantaran lebaran dan parcel ke Om Ded. Oh, boleh. Nah, itu dia paket lengkap ini. Apa aja? Teh kotak jasmine 1 liter, sama teh kotak less sugar 750 ml. Plus teh kotak rasa lemon, leci, dan blackcurrant. Sini. Biar saya aja yang bawa nih, Bib. Wah, ya kan? Ini mah, Bib. Wah, no worries, Bib. Santai aja. Ini saya yang langsung bawain buat ke Om Ded. Ahai! Gini deh, gue bagian borong teh kotak aja deh dari supermarket. Biar tahun depan teh kotak ikut syuting terus di login, login. Bentar. Jul, simpen Jul, tolong Jul, biar kita nanti kasih Jul. Siapa kayak pura-pura jadi Ijul? Elah, kudu banget Ijul beneran. Julski. Lanjut. Emang dia Bib ya. Bor teh kotak tuh gak ada lawannya. Iya, Udah sampai dong, di udah. Belanda ya, Amang? Sampai Apa di di Belanda? Belanda. Nah, Sampai di ngomongin Belanda nih. Ah, kenapa? Gini nih. Apa kaitannya sama Belanda, Net? Bib, Tadi. kalau gua secara Katolik, nama gua nggak tahu ya kalau yang di lainnya ya. Ada baptis nggak sih? Kalau gua misalnya
Leonardus, Bernardus. Nama baptis. Nama baptis. Oh. Atau baptisnya Baptis pun ya? ada nggak? Dan Ada. di Katolik tuh Ada. nggak ada yang di apa Bor, kalau di ini kayak suka diselem gitu. Oh, genre baptisnya yang seperti apa gitu. Genre baptisnya. Oh ya ada gitu-gitu. Iya, kalau di Katolik gitu ya. Ada yang dikasih air gitu. Ada kalau waktu Ada yang di kolam renang dicelupin sebadan-badan ketika sudah dewasa. Betul. Ada juga yang ketika kecil dipercik ketika bayi. dipercik gitu. aja siapa namanya? Oh, Leonardus, Pakai api Bernardus. bisa nggak? Hah? Asal jangan Air kan? Kalau api. Jangan itu ada melukai. minyaknya. Jangan ada Melukai. minyaknya. Hukum Kristen itu hukum kasih, Bib. Nggak mungkin melukai, Bib. Enggak, maksudnya berarti baptis itu intinya pakai air, Iya. tapi caranya berbeda-beda. Iya. Iya, betul. Nah, coba pendeta. Jadi kita percaya bahwa seseorang itu melalui wadah air dia mendapat berkat. Oke. Jadi bukan karena airnya, tapi karena ada firman dan karena dia kemudian diberkati Iya. oleh sang pendeta atau pastornya. Mbak. Nah, caranya memang beda-beda, Habib. Ada yang diselam gitu ya. Diselam artinya dia Ditenggelamin tuh. Iya, biasa berdiri di kolam lalu di Terlentangkan ya. Ditelentangkan lalu naik lagi. Itu simbol dari seseorang yang hidupnya di apa istilahnya habis lalu hidup lagi. Ya. Jadi itu makna simbolisnya. Wow, Nah, bagus banget nih. ketika baru tahu dia gua. bangun lagi dia merasa punya Roh Kudus, punya sesuatu yang baru dalam hidupnya. Nah, sementara kalau ada gereja juga yang percaya pada baptis anak. Nah, kalau baptis anak itu kan nggak mungkin diselam juga. Betul. Kalau Iya. baptis anak Bisa jadi nggak hidup lagi dia. Iya, bisa bahaya juga. Nah, kita kemudian menggunakan baptis, ada yang percik, Ya. lalu ada yang juga mengusap wajahnya atau Ya, kepalanya dahinya. dengan air Oke. gitu. Oh, Nah, itu juga ada ya? Iya, jadi sebenarnya itu cuma masalah berapa banyak volume air yang digunakan untuk baptis itu. Oke. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Banyak. Tapi kalau di HKBP, Kalau di AKBP biasanya kita mengusap kepalanya dengan ketika air. bayi. Ketika bayi atau anak-anak. Kayak kita ke anak yatim kalau muslim tuh. Betul. Nah, ini Sabtu. pertanyaan dari orang dalam nih emang pendeta. Sebenarnya ada nggak sih batasan umur ketika harus bayi banget kah? Atau misalkan karena keterbatasan biaya atau mungkin keterbatasan kemampuan orang tua, jadi sehingga dia baru bisa dibaptis kecil itu umur 3 SD gitu, bolehkah atau gimana sebenarnya? Jadi baptis itu tidak membayar. Bukan maksudnya keterbatasan biaya ini, maksudnya dalam artian bikin rumahnya pesta. jauh di mana Rumahnya gitu, jauh. sulit untuk ke gereja gitu Iya, maksudnya. iya. Kan nggak mungkin kan pendetanya yang delivery gitu ke rumahnya. Nah itu dia nggak Iya pernah kan? terjadi Berarti sih anaknya biasanya di harus dibawa gereja. ke gereja. Ya, anaknya dibawa ke gereja. Nah, makanya kalau di gereja-gereja di daerah karena pendetanya sedikit, biasanya ada hari-hari Minggu tertentu ketika pendeta keliling, disitulah mereka membawa anaknya. Oke. Kapan itu pendeta? Nah, biasanya sih kapan anaknya dianggap sudah cukup besar oleh orang tuanya, macam-macam ya. Ada yang masih dalam usia bulan, ada yang sudah anak kecil. Kemarin waktu COVID cukup banyak yang menunda Oh iya, baptis. karena darurat ya. Karena darurat, lalu ya rata-rata di bawah udah umur 3-4 tahun gitu. Nah sebenarnya itu masih boleh. nggak apa-apa. Karena kadang-kadang gini, mohon maaf, Emang Pendeta, ada di luar sana ketika anak kita sudah besar tuh kadang-kadang jemaat tuh yang kok udah besar sih baru dibawa, kenapa nggak dari kecil gitu. Oh gitu. Iya. Karena kan ada momen di mana harus mungkin dipangku oleh orang tuanya sehingga ketika udah besar tuh kan agak janggal gitu Mungkin terlihatnya. idealnya pendeta. Karena gini, kalau di Islam tuh kayak akikah ya. Iya. Akikah itu idealnya hari ke-7 Iya. setelah kelahiran. Tapi setelah itu ya boleh gitu. Karena kalau akikah kan juga dalam Islam butuh biaya kan, menyembelih seekor kambing kalau perempuan dan 2 ekor kambing kalau laki-laki. Iya. Nah, kalau ini ada waktu idealnya enggak? Kapan anak dibaptis secara HKBP? Nah, kalau menurut tradisi baptis itu pengganti sunat. Nah, jadi dia tanda bahwa dia masuk dalam anggota gereja adalah ketika dia dibaptis. Ya. Nah, yaitu kapan saja orang tuanya siap. Biasanya sih kadang-kadang kalau di HKBP gini, Habib, dia nunggu opungnya datang dari kampung. Oh. Wah, nih kalau dibaptis opungnya nggak Oh. datang. Biar opungnya lihat. Biar opungnya Iya. lihat. Mendoakan Orang juga serak lagi. akhirnya. Mendoakan gitu. Lalu nanti makan bersama, bikin acara keluarga. Jadi itu selalu jadi paket. Gitu. Momen lah Iya, ya. momen buat keluarga Sama itu kayak sendiri. bedanya akikah dan akikahan.
akikah itu ya menyembelih kambing untuk anak. Ya. Tapi kalau akikahan bukan cuma nyembelih, acara juga, Acara sama opungnya keluarga. datang, Iya. ininya datang, itunya datang, terus doa bersama biar lebih berkah aja. Nah, ini juga sama, Bib. Ini kan acara ini harus lengkap, Bib. Ini juga kayak ada Ada yang apa sih, Bor? kurang. Itu dia. Oh. Gua juga teh kota gua tadi kan diambil AI. Gua sampai mau ke diambil Belanda AI tadi. Soalnya kata pendeta kan di Belanda kan. Karena pakai euro agak mahal, tapi Oh iya. mending di Iya. sini mumpung ada saya minum aja. Betul. Lumayan. Lumayan. Pak Pendeta, pertanyaan pribadi nih. Gereja Katolik saya itu kan sebelahan dengan gereja Protestannya. Dia di mana, Nat? Di mana? Di Brimob, Kelapa 2. Betul. Oke. Ya, GPIB itu sebelahnya. Pertanyaan saya gini, kadang dulu mungkin ya, nggak dulu sampai sekarang saya bingung. Kok kalau saya pas ke Katolik itu pasti pakai tanda salib? Iya. Tapi pas biasanya saya udahan tuh saya makan bapak di depan. Pas saya lihat orang Protestan kok nggak pakai tanda salib, No, nggak bikin tanda salib. nggak bikin tanda salib dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Iya. Kenapa? Ya, memang kalau di Protestan sebenarnya ada beda-beda tradisi. Iya. Kalau di gereja Lutheran yang asli, saya bilang asli nih, misalnya di Jerman, di Amerika Serikat, mereka masih buat tanda salib. Oh masih? Iya. Ya. Sementara ketika sampai sini sudah tidak lagi. Ya, iya. Nah, itu masalah kebiasaan juga dan juga pemahaman kalau kita lihat ke gereja Katolik nih Bang Onat, salibnya masih ada Corpus Christi, masih ada tubuh Kristus. Yes. Kalau di Protestan udah nggak ada. Udah nggak ada. Oh dia nggak ada. Nggak ada. Iya. Bukan nggak ada, emang nggak ada. Oh, emang nggak ada? Iya nggak ada, bukan udah nggak. Kalau udah nggak ada tuh kesannya tadinya ada tapi nggak ada sekarang gitu. Iya. Karena Nggak sudah ada, diangkat nggak ada. ya. Karena Jadi sudah, iya. sudah selesai. No, itu kami tahu. Lu tahu. Iya nggak usah dengkulnya dicolek sama pendeta. Dari tadi dicolek mulu sama pendeta dengkulnya. Pak, mah bosen nih makan bapak ya. Ke gereja Protestan. Kok pada nggak pakai tanda salib? Iya. Kan saya kan confused ya. Saya masih penasaran, kenapa pendeta tuh harus ada Ini kerah ya. putihnya ya? Oh iya. Ini Itu kan Pak, itu kertas aja, kertas khusus atau boleh kain? kalau ini terbuat dari bahan plastik yang agak kaku gitu. Tapi ini sebenarnya lambang bahwa kami sudah mengikatkan diri kepada Tuhan. Oh gitu. Jadi ini adalah penunjuk bahwa kami sudah punya janji dengan Tuhan. Dan itu nggak bisa dilepas. Bisa. Bisa, Ini tadi saya ngobrol-ngobrol sama Ahi sama Boris. Boris. Nggak usah pakai akhi. Kami Ya, punya ada pendeta loh. Kalau di AKBP, Abib ada PDL Ya. dan PDH. Apa tuh PDL? Pakaian dinas harian. Nah, ini pakaian dinas harian nih. Ini kalau lagi mimpin ibadah. Ini justru Justru ini nggak? kalau misalnya lagi kami ada rapat, ada pertemuan, kami bisa pakai ini. Bisa juga memimpin ibadah yang tidak di gereja, bisa juga pakai ini. Oke. Nah, kalau di Oh, jadi gereja sekarang Anda merasa mimpin ibadah ini? ya kan ada umat di sini. Oh, gitu. sedang mencoba mencari domba yang hilang supaya Enggak hilang. Cuma jalan-jalan aja ini. Lebih ke Kebetulan nggak sama gerombolan memang. Nah, sementara kalau di gereja kami punya jubah hitam dengan dua garis, lidah dasi lah gitu. Dua lidah dasi yang seperti baju pengacara juga. Oh gitu. Nah, sebenarnya itu dulu namanya scholar robe ya, baju scholar. Kesarjanaan. Nah, karena dulu kalau gereja Katolik punya banyak vest. Ya. Lalu itu ada lambangnya. Lalu kemudian Protestan bilang kita semua sama, kami nggak mau pakai pembeda. Oke. Yang membuat kita boleh berkhotbah adalah bahwa kita dipercaya sebagai pengkhotbah. Oh gitu. Jadi tidak ada lagi pangkat di antara para Dan mungkin gini, pendeta. sorry pendeta saya potongnya, sorry Iya. ya. Mungkin kalau dalam Katolik hanya orang yang dibaptis yang bisa menerima hosti. Iya. Dalam Protestan itu memang ini sorry banget kalau saya boleh nggak dalam Protestan nggak dibaptis nggak apa tiba-tiba apa emang nggak? Oh, ikut perjamuan kudus. Iya. Oh. Karena kalau saya waktu itu begitu Pak Pendeta. Nah, kalau kayak seperti di AKBP, Yes. yang boleh menerima perjamuan kudus adalah mereka yang sudah mengaku percaya, yaitu yang sudah katekisasi tadi. Oh. Nah, makanya meskipun dia sudah dibaptis tapi belum katekisasi, dia belum boleh menerima perjamuan kudus. Yang tadi loh yang dewasa secara Yang iman dewasa itu, secara iman. dewasa iman. Boris sudah bisa terima. Ya Kami udah. udah Boris didoakan. aman. Udah banyak tahapan pembuktian lain yang sudah saya lewati. Kalau nggak bisa itu nggak akan bisa kemana-mana. Udah. Udah. Mama udah tahu kan? Oke, Udah. Nggak usah terlalu dibahas. Itu Saya soalnya tanda saya tangan nanti. soalnya selalu bingung, Bib.
Loh, Iya. apa jangan-jangan Protestan ini emang nggak ada tradisi itu? Ada. Sama Ada nanya ya? ini Amang Pendeta nih. Interior gereja. Interior gereja kah apa? Ada patokannya warnanya kah Amang Pendeta? Oh enggak, interiornya enggak ada. Tapi biasanya sudah ada pakem-pakemnya. Jadi misalnya kalau kita masuk gereja Katolik di tengah kan pasti ada altar. Ya. Ya. Lalu untuk homilinya agak di kiri atau Betul. di kanan gitu ya, di kiri. Sementara kalau di HKBP di tengah itu langsung yang memimpin ibadah. Ya, altarnya lah. Altarnya langsung situ lalu yang memimpin ibadah. Nah, biasanya pakemnya itu aja. Lalu hiasan-hiasan lainnya tergantung sama gerejanya. Yang lebih sederhana itu malah gereja Reform namanya, gereja Calvinis. Itu aliran lain dari Protestan. Dia percaya bahwa mendekat ke Tuhan itu harus fokus sehingga tidak boleh dia mengganggu perhatian kita dari Tuhan, sehingga semua ikon, semua hiasan, misalnya lilin boleh ya, patung atau gambar lukisan tidak boleh ada, karena hanya ada salib di depan, jadi semuanya fokus ke salib. Tapi kalau temboknya dicat gitu boleh dong. boleh Boleh catnya. dong. Pakai Catnya juga pulpen harus- dong. Iya, Kalau mau main cat iya, nih. Bib, Allah. Ya, Bib. Boleh kan? Jadi simbol-simbol itu karena biar fokus kalau di gereja Reform itu. Iya, tidak boleh ada yang mengambil fokus dari situ. Iya, iya. Kalau di Islam tuh kayak gambar-gambar di apa? Iya, tidak boleh Tidak ada. boleh karena Iya. mengurangi Sama mau fokus. nanya ini Tapi apa, Pendeta? sebelumnya ya, Oke, oke. Bor, karena dulu tuh saya tuh dulu ketika masih kecil saya itu. Itu Saya udah suka tahu nih, tuh Pak Pendeta. ngelempar kerikil ke gentengnya gereja. Iya. Tapi itu seingat saya lupa. Itu gereja Pantai Costa. Karena bukan karena saya tidak toleran, Tapi tapi ini- karena bentuk gerejanya itu kayak pas untuk dilemparin kerikil. Astaga, Habib. Karena ada sengnya tuh gini, lurus lancip ke atas. Jadi kalau dilemparin kerikil, Bor, jadi kluduk, bunyinya tuh bagus. Nah, saya menemui kalau dengan Katolik beda banget bentuk luar gerejanya. Apalagi kalau kita ke Taman Mini, itu dilihat tuh bentuk gereja Katolik sama Kristen beda. Nah, ada juga yang sesama Protestan beda-beda bentuknya. Ada yang begini, begitu. Betul, gitu. betul. Nah, kalau HKBP ada kayak eksterior khususnya nggak? Oh, bentuknya atau kecenderungannya nggak? Oh, gereja tuh sebaiknya begini. Misalnya kalau di Islam, oh ada kubahnya. Iya. Kalau di gereja HKBP, HKBP memang ada, Wib. Oh, bagus sekali pertanyaannya. Di HKBP itu biasanya ada Mohon maaf. loncengnya. Sebelum itu kenapa dia nggak mau nanya kenapa? Nih, Kenapa? Kenapa? kutuk gitu. Kan Tanya gua dulu nih. Pak Pendeta. Kenapa dulu Dan nembak? ada di saya senang aja dengar bunyi ketek gitu. Ya seneng aja bunyi. Karena Coba gerejanya- bayangkan Habib, kalau nggak saya dengan Onat gitu ya, ada lihat masjid, ada gentengnya nih. Ada genteng ini. Duduk. Kalau Itu genteng kuduk-kuduknya nggak cuma di sana, sampai ke sini. Duduk gitu. enggak kalau genteng, kalau masjid enggak menarik. Kalau masjid Tahu dari mana? Ini kan dari sudut pandang kami. bahkan gereja Katolik aja enggak menarik. Iya. Tapi gereja kayak ini saya ingat gue Pantai Costa tuh. Karena suaranya? Bukan. Jadi dia seng ya bukan Tinggi genteng. ya, tinggi Seng, ya. terus tinggi gini lancip. Terus jadi kalau kena kerikil lu keluduk panjang tuh bunyinya. Lu Bib. Gitu. Kutuk harus pasti. Yeay gitu. Lebih ke kita menang. Enggak. Itu ya gue sering cerita bahwa pertama itu bukan soal intoleransi dan yang kedua kalau lu lihat sekarang gua setoleran ini, gue punya masa lalu yang juga begitu. Kalau gue bisa berubah, lo juga bisa berubah, kira-kira gitu. Nah, Tadi bentuknya mengenai- tadi ada loncengnya. Iya, jadi kalau HKBP karena dia ikut eksterior dari Jerman ya, desainnya, selalu ada loncengnya. Nah, lonceng ini dulu kalau di daerah menjadi penanda juga, Beb. Penanda kalau setiap ada kejadian lonceng bunyi. Jadi misalnya ada yang meninggal, loncengnya beda. Ada yang lahir, loncengnya beda. Umur berapa, loncengnya beda. Jadi itu semacam pemberitahuan juga. Jadi misalnya pagi-pagi kita dengar ada lonceng, kita dengar dulu berapa kali bunyinya seperti apa. Oh, ada yang meninggal usia segini. Berarti si ini yang meninggal. Oh, gitu. Tangannya kenapa gitu? Jangan ke sini dong. Lebih baik ke sini. Nah, tapi saya senangnya sekarang, Habib ngomong-ngomong soal toleransi karena sekarang kan lagi puasa nih. Iya. Nah, semoga puasanya terus jalan. Terima kasih, Habib, Pendeta. kami juga 2025 ini punya
masa namanya masa Prapaskah itu kebetulan berbarengan dengan masa puasa Ramadan. Nah, Pas banget hari Rabu abu kan ya? betul. Ya, sesudah Rabu Abu itu kami ingat di 5 Maret. Sesudah itu orang Kristen diminta untuk berpuasa. Ya. Nah, puasanya agak sedikit berbeda. Puasanya kami itu puasanya 40 hari sampai nanti ke Paskah. Nah, puasanya itu adalah bukan menahan makan atau minum, tapi kalau kami punya sesuatu yang sangat kami sukai, misal belanja, marah-marah, Makan Untuk, daging. lihat mohon medsos, maaf, Pendeta, makan daging. mantap banget dari belanja ke marah-marah. Marah-marah kayaknya nggak perlu. Memang sudah harus ditahan ya. Sesuatu yang kita suka ya. Sesuatu yang sangat kita suka. Merokok, misalkan merokok. Itu mulai kapan? Jadi mulai Kamisnya, terus sampai ke Paskah, Enggak, maksudnya tolok ukur tanggalnya di Masehi ada 40 nggak? hari. 40 hari. 40 hari Iya. sampai Paskah. Iya, sampai Berarti Paskah. ditarik ke belakang 40 hari sebelum Paskah ya? Iya. Nah, itu dimulai dari satu hari Rabu yang namanya Rabu Abu. Nah, Rabu Abu itu nanti tradisinya gereja-gereja akan mengusapkan abu di kepala dalam bentuk salib, lalu mengatakan kau berasal dari debu dan akan kembali ke debu. Jadi kita mengingat kematian kita, sehingga kamu harus hidup prihatin lah, menahan diri. Empati. Ya, dan misalnya kalau orang suka belanja, minum kopi, jajan dan lain sebagainya, uangnya disimpan, lalu dia akan berikan ke yang membutuhkan. Iya. Gitu. Nanti itu namanya dana diakoni, kita berikan pada orang yang membutuhkan. Jadi Dana diakoni. Diakoni. Ya, dan itu yang membuat kita ingat bahwa kita semua punya keterbatasan, kita harus berbagi juga sama yang terbatas. Wah, Kurang iya ya. lebih itu kita puasa Puasanya untuk gitu. sesuatu yang kita suka ya. Betul. Ya. Misalnya kita suka banget ngerokok, jangan ngerokok. Betul. Jangan tiba-tiba misalkan Onat nggak suka makan sayur, terus dia ditanya kan, Onat puasa apa? Puasa makan sayur. Lah kan emang nggak makan sayur, jadi nggak boleh. Ada bilang pura-pura gitu. Saya mau nanya, Iya. masih excited nih. Boleh. Oh iya dong, emang excited kok Iya. AKBP mah. Pertama soal puasa nih. Yes. Iya, iya. Soal puasa, gue selalu bilang bahwa puasa itu salah satu titik toleransi. Karena di Islam dibilang berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Yang itu mengacu kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Iya. Yang kemudian sekarang disebut sebagai Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Nah, tadi ngomongin NU dan Muhammadiyah. Iya. Kan NU itu ormas terbesar di Indonesia. Betul. Muhammadiyah nomor 2. Nomor 2. Nah, konon HKBP ini tadi berapa? 6 juta. 6,5 juta. 6,5 juta. Iya. Berarti besar banget dong. Iya, jadi di Indonesia setelah NU dan Muhammadiyah, HKBP adalah organisasi agama yang terbesar nomor 3. Wow. Sebenarnya kalau gereja mungkin terbesar di Asia Tenggara. Maksudnya? Selain Oh, gereja Kumpulan Katolik. gereja, Kumpulan gerejanya. jumlah gerejanya. Dari gereja-gereja yang ada di Asia Tenggara, Protestan, HKBP yang terbesar. Oh, dari semua gereja di Semua Asia sinode Tenggara. yang ada di Asia Tenggara, sinode-sinode ini, HKBP ada sinode terbesar. Berarti toleransi kita baik-baik aja. Iya kan? Baik-baik aja. Kita suka ngelebihin Oke. kita aman-aman aja. Di Indonesia Iya. nggak gelap-gelap amat kok. Nah, Fine. ini pertanyaan Nggak kalau dari gelap-gelap saya ya, amat, so it's pendeta. fine. Baik, Ini pertanyaan yang selalu Hmm. saya tanyakan setiap ada romo, Yes. pendeta, pastor Iya. main ke login atau saya ketemu. Karena bagi saya ini kan doktrin dasar dalam kekristenan baik Katolik maupun Protestan yang saya ingin ada keragaman penjelasan agar bisa dipahami oleh semua orang termasuk yang Muslim agar tidak salah paham dan agar bisa dipahami oleh yang non Muslim agar keimanannya itu jadi bukan hanya di hati tapi di pikiran. Iya. Karena beliau kan pimpinan sekolah teologi juga ya, Betul, Habib. pimpinan sekolah teologi. Satu pertanyaan, bagaimana menjelaskan kepada orang, baik itu yang beda agama maupun seagama, secara sederhana tentang Trinitas? Oh, Karena sering Trinitas. salah pahami, wah Tuhannya 3 nih, Iya. HKBP. Iya, Beda dengan Islam, Islam mah Tuhannya 1. betul. Padahal kan tidak begitu. Bukan triteis kan, bukan 3 Tuhan, tapi Trinitas. Iya. Penjelasan yang kayak, wah sederhana nih. Iya. Penjelasan yang sederhana itu mungkin kita bisa membayangkan bahwa yang disebut Tuhan itu adalah esensinya. Jadi esensinya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dia Maha Kuasa, dia bisa mengada dalam 3 pribadi. Dia bisa mengada dalam 3 bentuk, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
karena kemahakuasaannya justru kita tidak bisa memahami, kami tidak bisa memahami bahwa Allah itu membatasi dirinya hanya untuk mengada dalam satu pribadi. Dia esa, tunggal, tapi kemudian dia mengada dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa kami bisa dapat doktrin ini? Karena bukti-buktinya ada di dalam Alkitab gitu. Jadi bahkan di dalam kitab Kejadian misalnya ketika itu kitab paling pertama di Alkitab, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, sebenarnya Allah di situ adalah bentuk plural. Karena Allah itu begitu maha kuasanya, justru kita menganggapnya itu begitu mulia. Tidak mungkin kita batasi menjadi satu hal tunggal dalam pemahaman kita. Jadi Allah itu memang esa dalam esensinya. Mengada, dia berada dalam bentuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Manifestnya 3. Manifestasinya dalam 3 pribadi. ya. Karena itu pertanyaan yang cukup agak complicated Iya, sejujurnya. itu pertanyaan kita jujur aja ya. toleransi lah. Orang yang non muslim pasti pertanyaan itu kayak apa lu apa? Iya. Biasanya kok Tuhan lo bilangnya 1, 3. Jadi Iya. itu Tuhan apa bukan? Kalau Tuhan ada lagi satu lagi Bib. Ya kalau emang Tuhan kenapa meninggal gitu. Iya. Itu emang pertanyaan-pertanyaan street question lah yang emang Justru kalau gue ya, Iya. gue kan belajar filsafat juga. Setuju. Justru karena akhirnya meninggal, itu membuktikan bahwa dia hanya manifest, bukan Tuhan itu sendiri. Yes, Kan yes, iya, agree. pendeta? Gitu nggak? Ya, jadi salah satu juga yang membuat kami melihat bahwa Kristus itu adalah Tuhan karena kami punya doktrin, Habib, bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi mau sebaik apapun kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita hanya Tuhan. Dan karena Tuhan begitu baik sama kita, lalu dia lihat, ini kasihan banget nih anak-anak gue nggak bisa selamat sendiri. Ya gue yang harus menyelamatkan dia. Tapi gue nggak boleh curang, karena kan hukumnya Tuhan itu Adil. hukumnya alam semesta ini, dia tidak boleh melanggar hukumnya sendiri. Dan salah satu hukumnya adalah upah dosa adalah maut. Nah, karena upah dosa adalah maut, kalau dia mau curang, batal ya upah dosa adalah maut, seluruh tatanan alam semesta ini kan berubah. Jadi dia hendak menjaga tatanan itu, tapi juga Ingin selamat. ingin menyelamatkan ini. Nah, kontradiktif hukumnya ini kemudian dia bilang, saya akan menjadi manusia dan menyelamatkan mereka. Jadi membimbing mereka untuk sampai ke sini. Iya. Menjadi Karena- teladan. Dan dengan demikian bahwa dalam kekristenan kami lihat bahwa oh ya Tuhannya memang turun tangan. Ini mengingatkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Kita itu masuk surga bukan utamanya karena amal, tapi karena rahmat dari Tuhan. Betul sekali. Termasuk engkau, wahai Nabi? Iya, termasuk aku. Jadi yang memasukkan kita ke surga itu adalah rahmat Tuhan. Betul. Amal itu hanya mengetuk pintu rahmat. Ya. Makanya ibadah dalam Islam itu adalah seni merayu Tuhan agar rahmat itu turun. Nah, 3 itu Yesus ya, Iya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya. Maryam di mana kalau HKBP? Karena kalau di Katolik kan, Maryam posisinya kan Iya, sentral lumayan kan? itu satu-satunya Di kalau Islam juga. setiap saya Natalan pasti mama saya, nanti nih jangan pulang dulu. Doa ke Bunda Maria. Selalu saya 1 jam saya juga begini. Iya. Pasti saya begini terus. Iya. Lebih sakral. Iya. Nah, kami mungkin untuk mudahnya saya bisa memberi ilustrasi seperti ini bahwa Maria itu adalah manusia yang kemudian diberi kesempatan untuk mengandung dan melahirkan seorang Allah yang berinkarnasi jadi manusia. Dia punya peran lebih. Yes. Dia mau mengambil posisi itu meskipun dia tahu dia punya kesulitan. Nah, karena peran yang sentral itu, kita tahu juga di dalam Alkitab ada cerita bahwa ketika Tuhan Yesus sedang baru memulai pelayanannya, lalu Maria bilang, tolong dong ini yang punya pesta perkawinan di sini anggurnya habis. Lalu Yesus bilang, maumu apa dari saya? Lalu dia nggak bilang, lalu dia bilang sama yang punya pesta pelayannya, apa yang dibilang dia, kamu turutin aja. Lalu Yesus bilang, loh, ini belum waktuku, kenapa kau suruh aku gitu.
Tapi dia pergi juga, lalu dia mengubah air jadi anggur. Air anggur. Nah dari situ kita lihat juga, oh anaknya patuh juga sama emaknya. Jadi kalau mau berdoa pada Maria sebenarnya bukan karena Maria itu Tuhan, tapi karena Maria bisa membujuk Yesus. Oke. Karena dia ibunya. Berarti posisi Theotokos, ya. Maria sebenarnya terhormat juga di HKBP. Oh terhormat. Cuman Karena dia tidak ibunya. di posisi sebagaimana Katolik. Ya. Tidak. Berarti kalau di Katolik itu Maria, kalau di Muslim Maryam, Iya. dan Maria juga ya. Iya. Nah tapi ngomong-ngomongnya, ibu saya udah mau rabu-abu ini loh. Iya mah, gereja kok, tenang aja, besok kan ya. Ke gereja tapi masuk ke rumah gua ya. Iya. Ngebohongnya ketahuan banget Iya. ya. Ngebohongnya ketahuan Iya. banget. Sama ini mungkin terakhir ini Pak Pendeta, mungkin ini kan mumpung banyak umat muslim yang menonton. Kalau ada orang Batak atau orang Kristen melakukan apa ya, ada ibadah kecil di rumahnya itu tuh melakukan apa biar pada tahu, ntar nggak tiba-tiba datang, dibubarin misalkan. Kita mah nggak suuzon, Boris. Iya, kan karena tidak tahu. Karena tidak tahu, makanya ada apa Kalau nih di rumah. gitu. Iya. Nah memang kami memahami bahwa setiap kegiatan itu harus dimulai dengan doa. Nah karena misalnya ada acara keluar, ada yang ulang tahun, ya doalah. Ada yang naik kelas, ya kita doa. Ada yang mau menikah, kita doa. Ada yang baru punya naik pangkat, kita doa. Nah, doanya kadang-kadang tidak cukup hanya berdoa. Nyanyi dong 1-2 lagu. Oh iya. Karena Nyanyi lagu-lagu kebaktian. Iya, karena nyanyi itu adalah 2 kalinya doa katanya. Kalau dengan serius. Maksudnya Menyanyi itu dianggap 2 kali doa. karena lebih syahdu. mungkin. Iya, dan kita lebih fokus karena kita ikut Karena bernyanyi. ada irama ditunjang itu ya. Iya, dan Habib kan bisa bayangkan kalau doa kan satu yang berdoa, yang lain ngikut. Iya. Kalau nyanyi semuanya ikut Bersama. bernyanyi. Kayak ini bersalawat. Iya, sholawatan. Iya. Nah, jadi karena itu orang sering mengira, wah ini jangan-jangan lagi bikin gereja. Enggak, sebenarnya karena kami begitu suka berdoa, dan doanya nggak bisa cuma sendiri, ada nyanyinya juga. Akhirnya diduga, oh ini mungkin lagi bikin gereja dan Iya. lain sebagainya. Tapi itu sebenarnya karena kami senang sekali berdoa untuk setiap acara yang menjadi perayaan kehidupan. Iya. Toh juga umat Muslim juga sering melakukan itu. Iya. Bahkan mungkin lebih sering melakukan itu karena peribadatannya lebih banyak dan mereka mayoritas. Jadi sering kan bikin kayak sholawatan di rumah, Iya, kira-kira seperti itu, ya. syukuran, semuanya juga dilakukan di rumah acara-acara Betul, seperti itu. Karena Begitu, Be. iya Betul. kan, Iya. kalau di Islam masjid itu tidak hanya bentuknya bangunan, Betul. tapi dimanapun kamu beribadah kepada Tuhan, maka itu adalah masjidmu. Betul. Mungkin juga begitu gereja ya. Betul, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada. Oh, Nah, oke. begitu. Kalau Jadi ada dua kan memenuhi syarat. Ada nih Tuhan nih. iya. Iya. Kalau di Bang sini, Onat tuh pergi tadi. Iya. makanya kalau di sini juga gitu. Di mana ada 2 orang, saya dan Onat atau 3 orang bersama Boris, berarti di sana akan ada yang login. Oh gitu. Ya, ada acara login, ada Iya, acara iya, login, iya, Be. iya, Ada acara iya. login, Be. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pendeta. Terima kasih, selamat Ku menunaikan puasa ya. Ikut Tuhan. Begitu kan ya? Nggak hafal bener. dia. Lah emang begitu lagi begitu. Nggak hafal lu. Ke tempat tinggiku dihantarnya. Muhammadku, datanglah. Oh, semua pada ikut.